Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini konten saya mengenai trik merawat anggrek agar tidak mandul alias sering berbunga. Selamat menyimak video berikut ini. Sekarang hampir jam 9. Jadi tepatnya jam 9 kurang 10 menit. Nah, ini suasana anggrek-anggrek saya yang ada di lantai 2. Jadi ada beberapa yang sudah berbunga. Nah, yang di pojok sana itu yang kemarin sempat berbunga sangat banyak ya. Memang asalnya di situ tempatnya, lalu saya pindahkan ke bawah. Saya rendengkan dengan bunga yang ada di sini di pojok ini. Jadi yang ini sangat banyak, yang di bawah ada 10 tangkai, yang di atas itu ada 5 tangkai. Lalu saya sandingkan. Itu tujuannya supaya tiap hari saya bisa menikmati. Nah, di sini ada beberapa yang berbunga tetapi ketutup oleh bunga krisan ya. Jadi memang dia kenyang, istilahnya waret oleh sinar matahari pagi. Ini sengaja saya perbesar sedikit. Jadi karena rumah saya menghadap ke timur, maka sebaiknya bunga-bunga atau anggrek disimpan di luar pagar. Kalau rumahnya menghadap ke barat, maka sebaiknya anggreknya di dalam pagar. Ya, seperti ini tampilan akar-akarnya, masih kokoh, dan itu ada satu pupuk. Jadi kebanyakan arang, bahkan di sampingnya saya taruh bata merah. Kemudian batangnya seperti ini, sangat besar, memang jumbo ya. Kemudian ini masih ada bunganya satu tangkai yang tersisa. Jadi yang kemarin sudah sebagian saya potong. Ini 1, 2, kemudian 3, lalu ada tersisa satu yang berbuah. Ini lumayan besar, yang katanya di dalam sini akan ada ratusan bibit. Ini adalah suasana pagi pas jam 10. Jadi karena rumah saya menghadap ke timur, maka ini sebagian sudah teduh. Jadi itu di sebelah sana tuh masih ada anggrek yang sedang keluar. Ini fokusnya ke yang sedang hamil nih, ya, mudah-mudahan berhasil. Jadi katanya kalau rumah menghadap ke timur, sebaiknya anggrek-anggrek itu ditaruh di luar pagar. Yang di bagian bawah itu saya taruh krisan, jadi lumayan subur. Biasanya anggrek saya kalau daunnya sudah ada yang mulai kuning seperti ini, saya biarkan saja. Jadi nanti dia akan rontok sendiri. Nah, yang ini sudah keluar kuntum juga lumayan banyak ya. Ini bunganya lebar-lebar. Kemudian ada satu warna hijau yang sebagian sudah mekar. Ini juga banyak, ada 20 lebih kuntum. Kemudian ada lagi dendrobium yang model bunganya sama mirip seperti anggrek bulan. Lalu ada dendro keriting, warnanya ungu coklat ya, banyak warna gradasi. Nah, untuk tampilan akarnya seperti ini ya. Ini kebanyakan arang saja. Lalu karena akarnya sudah sangat banyak, maka saya masukkan ke pot yang lebih besar, pot plastik ya. Jadi potnya saya masukkan juga ke sini. Jadi kemarin ada yang menanyakan medianya seperti apa ya. Seperti ini medianya, lalu tampilan pupuknya seperti ini. Jadi saya simpan di batang yang masih muda ya, tentunya akarnya yang masih aktif. Nah, ini tadinya saya bagi 2 karena saking takutnya akarnya rusak, maka potnya yang saya pecah lalu masukkan ke satu pot yang lebih besar. Dan seperti ini. Nah, ini pupuknya saya taruh di sini sejak beberapa bulan yang lalu dan terlihat akarnya melilit di pupuk. Kemudian ini juga kelihatan batangnya sudah
agak mengkerut, sepertinya tidak ada tanda-tanda kehidupan, tetapi saya tetap menyimpan satu pupuk di sini dan alhasil di ujung sini muncul akar. Jadi ini bisa dikembangbiakan. Lalu yang ini sama, yang tadinya tiba-tiba ada akar, saya coba pindahkan ke sini dan kelihatannya daunnya segar. Kemudian yang ini, kemarin ada yang menanyakan medianya apa saja. Jadi ini medianya bahkan ada yang saya tambahkan pecahan pot gerabah, ada arang. Jadi karena akarnya sudah sangat banyak, saya takut mengeluarkan dari pot, maka potnya langsung saya masukkan ke pot yang besar, pot plastik. Nah ini yang sudah tumbuh bunga satu. Kemudian ini juga sama, saya taruh satu saset pupuk, lalu di atasnya muncul akar. Jadi ini nanti bisa dipindahkan ke pot yang lain seperti itu. Kemudian yang ini, yang tadinya dipakis, saya pindahkan ke pot, ya kelihatan akarnya segar. Jadi ini yang tadi, yang daunnya sudah ada yang coklat, kemudian keluar bunga. Nanti ini bunganya lebar-lebar. Tanaman saling melindungi juga, jadi mirip seperti manusia. Ya, ini sengaja saya beli satu pohon yang agak tinggi dan dia tahan panas. Tujuannya untuk menutupi daun-daun atau bunga-bunga yang ada di bawahnya dari sengatan sinar matahari. Jadi ini sekarang di rumah saya jam 11, tepat jam 11. Kemudian saya minta anggrek panda di ipar saya, kemudian saya potong segini, dan saat itu hanya ada satu akarnya, hanya ada ini akarnya, ini kurang kelihatan, ketutup sama daun. Itu pun patah, di perjalanan patah. Kemudian saya dengan modal bismillah, kemudian ini saya gantung di sini dan ternyata tumbuh. Malah ini akar-akarnya sangat bagus dan sudah nempel di batu-batu ini nempel nih, seperti itu. Ini sangat segar akarnya. Di sebelahnya lagi, ini saya beli dari mang-mang yang lewat, yang lumayan murah meriah, karena saya beli banyak jadi dikasih murah. Yang tadinya akarnya baru sampai sini dan lama-lama saya pelihara itu tumbuh akar-akar yang baru. Ini juga akarnya sudah mulai bagus. Jadi tadinya akar-akarnya itu hanya sebatas ini, tapi bisa tumbuh lagi. Katanya panda itu sangat mudah karena dia bisa hidup dari angin dan debu, tapi harus sering-sering disiram. Jadi sama seperti di hutan-hutan Irian itu kan dibiarkan saja dalam hutan dan secara alamnya dia akan berbunga, ya. Kemudian ini juga panda kuku macan, akarnya seperti ini, sangat kokoh, ya. Lalu di luar pagar saya tanam daun salam, jadi cukup melindungi bunga-bunga yang ada di dalam pagar dari sengatan matahari. Jadi ini jam 11, nanti jam 12 sampai jam 1 ini kena matahari nih anggrek saya, tapi nggak apa-apa, hanya sekitar 2 jam ya bisa tumbuh. Nah ini sudah ada yang bakal keluar bunga ya, seperti ini. Kemudian ini juga panda macan ya, ada beberapa, saya punya 5 batang. Kemudian ini ada anggrek dendrobium lagi yang bunganya warna pink gradasi ke putih. Yang sebelah sini bunganya warna hijau tapi sudah saya potong
ini ada 3, itu lumayan tinggi saat itu, dan ada lagi bakal bunga yang akan muncul ini di sini nih, barangkali kelihatan nih ya, saya perbesar. Nah ini selanjutnya kita ke pojok halaman saya ya, ini bagian bawah. Kemudian ini ada anggrek, ada oncidium yang sudah belajar berbunga, udah pernah berbunga sekali. Kemudian di pagar-pagar saya nanam bunga seperti ini, daun-daunan. Lalu di sini di pohon Kamboja ini saya lilitkan anggrek 3, jadi tadinya ini hanya 2 tapi sudah anakan 1 lagi, dan ini saya beli pada saat kondisinya masih remaja ya. Jadi saya lilitkan di sini, sengaja saya tambahkan pot di sini karena kadang-kadang kucing suka masuk lewat sini, jadi sengaja ditambah di sini supaya nggak ada jalan. Ini sudah sering berbunga ya, jadi dari satu pohon muncul bercabang-cabang ya, seperti ini ya, ada beberapa cabang. Kemudian yang bagian atas ini tadi pagi saya menemukan patah dan ini tergeletak di tanah di bawah ya, saya tidak tahu, padahal dari sini ada cabang juga ya, apa boleh buat. Sudah nasibnya seperti ini. Kemudian di sebelah sini ini juga sudah sering sekali berbunga nih ya, daunnya tinggal 2. Lalu di sebelahnya ada oncidium yang sudah pernah berbunga 1 kali. Kemudian di sini ada dendrobium yang sudah pernah berbunga juga, ini bekas patahan bunga, jadi sudah kering, saya buang. Lalu ini ada cabangnya, nanti kalau akarnya sudah panjang bisa dipindahkan ke pot yang lain. Kemudian di sebelah sini ada juga dendrobium yang aneh tapi nyata. Jadi ini sama sekali nggak ada daun tapi keluar bunga. Nah itu ada bekas bunga 2, dan sekarang ini yang 1 tangkai udah mau layu karena memang sudah lama, udah kurang lebih 2 bulan. Yang di sebelah sini juga pernah berbunga 1 kali. Jadi saya biarkan saja. Lalu oncidium di belakang. Kemudian di sini ada oncidium juga yang saya lilitkan di kayu. Ini belum pernah berbunga nih. Ini anggrek bulan saya yang tadinya di pot kecil, karena akarnya sudah keluar dari pot, maka saya pindahkan ke pot besar yang sama-sama gerabah ya. Ini medianya malah saya masukkan bata merah, jadi sekalian untuk mengganjal, tapi akarnya ada yang menuju ke sana, ke bata merah tersebut. Ini sudah mau berbunga lagi nih, jadi ada cabangnya lagi di sini ya. Kemudian ada lagi 2 anggrek yang saya satukan ke pot besar. Jadi tadinya ini bunganya sangat lebat, jadi ini warna pink dan warna putih, ini masih ada terlihat putih. Nah kemudian di sini ada lagi yang akan keluar. Lalu di sebelahnya ada anggrek bulan kecil. Ini saya pelihara sejak masih sangat kecil, dan ini akarnya udah keluar dari pot, jadi saya biarkan saja seperti ini. Ini terlihat ada pupuk. Jadi intinya anggrek bulan itu cocoknya ditempatkan di tempat yang teduh dan kira-kira terkena sinar matahari antara 50-60%. Ya, jadi paling bagus malah ditempatkan di pohon, diikat pakai tali ijuk. Dan alhamdulillah ini disiramnya juga tergantung kesempatan saya, jadi kadang disiram kadang tidak, tapi alhamdulillah dia termasuk sering berbunga.